Lebih dulu saya sampaikan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat kita beribadah kembali di rumah masing-masing. Seberapa yang ada di dalam rumah Tuhan pada saat ini, kita akan bersama melakukan ibadah kita. Kita lebih dulu melakukan nyanyian suplemen nomor 17. Bersama kami datang kepada Tuhan untuk kesempatan petang malam hari ini. Kami telah menikmati kebersamaan dalam kehidupan kami sepanjang hari, bahkan sepanjang hari ini hingga sampai kepada waktu ibadah yang berlangsung. Sepanjang kami menaikkan pujian sampai kepada mendengarkan firman, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, untuk kami mendapatkan kekuatan, kemampuan, perlindungan dan penyertaan serta pemeliharaan, bahkan urapan daripada Tuhan berlangsung sepanjang ibadah pada saat ini, awal sampai kepada akhir. Kiranya Tuhan berkemurahan untuk menolong kepada kami semua, memampukan kepada kami semua yang di rumah-rumah masing-masing untuk bersekutu bersama dengan keluarga adalah merupakan satu kebahagiaan yang tersendiri yang selama ini dilakukan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam pujian dan pemberitaan firman dengan segala harapan. Urapi kami semua yang di sini di rumah masing-masing, siapapun mereka tidak terkecualikan berada dalam pengurapan Tuhan. Walaupun lewat ibadah jarak jauh, kami menyerahkan sepenuhnya dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nyanyian Psalm nomor 2. Padaku
menyerahkan saat firman-Mu diberitakan kepada kami semua, agar apa yang kami lakukan bukan merupakan kesia-siaan, sebab apa yang Tuhan janjikan kepada kami yang bertahan bertekun sampai kepada akhirnya, ialah yang akan diselamatkan. Mari Tuhan tolong kami di tengah kesulitan kesukaran yang sedang melanda seluruh dunia ini. Sedapat-dapatnya kami melaksanakan ibadah walau tidak seperti biasanya, tetapi kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kami melakukan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu kami hanya berserah kepada Allah. Berikan perlindungan kepada kami semua umat-Mu, terutama yang ada di sini di Kedurus, untuk mendapatkan perlindungan, tetap berada dalam kesehatan masing-masing sampai virus ini lewat dan kami boleh bertemu kembali dalam ibadah di rumah Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan. Saat firman-Mu diberitakan, biarlah kuasa daripada Roh-Mu mengurapi kepada kami semua, dan urapi hamba-Mu, urapi semuanya, untuk kami bisa menikmati berkat Tuhan lewat firman yang akan disampaikan kepada kami, terutama pakai hamba-Mu untuk bisa meneruskan firman-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga bisa menjangkau semuanya hingga mendapatkan kemampuan untuk melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Bersama kami menyerahkan, jika ada kekuatan lain yang mengganggu, merintangi, menghalangi, kuasa jahat, sakit, penyakit, disingkirkan pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bersama kami menyambut firman Tuhan dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita lanjutkan pemberitaan kita dari Injil Matius pasal yang ke-24 tentang khotbahnya daripada Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, kita membaca ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, puji Tuhan. Segera sesudah siksaan, pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, dan itu yang disebutkan dalam ayat yang ke-29. Ya, matahari menjadi gelap. Dalam pengertian rohaninya, matahari adalah bicara tentang kasih Allah. Jadi kalau matahari menjadi gelap, itu adalah pada masa antikris berkuasa, ya, itu artinya tidak ada lagi kasih Allah. Ya, jadi tidak ada kasih Allah berarti tidak ada belas kasihan dari Tuhan. Ya, sebab pada masa aniaya antikris itu akan terjadi pada orang-orang yang tertinggal, yang tidak turut disingkirkan di padang gurun. Jadi sudah tidak ada lagi belas kasihan, tidak ada kemurahan. Ya, kemurahan sudah ditutup. Sebab menurut nubuatan dari Nabi Daniel, itu setengah dari 7 masa itu korban bakaran dan korban sembelihan, korban sajian dihentikan. Ya, kalau zaman dulu dalam perjanjian lama, korbannya itu adalah korban sembelihan, yaitu kambing, domba, lembu, itu yang dikorbankan. Nah, dalam nubuatan dari Daniel, setengah dari 7 masa
itu 3,5 masa, korban sembelihan dihentikan. Artinya tidak ada lagi korban penghapus dosa, tidak ada korban penebusan, tidak ada lagi korban untuk mendapatkan pengampunan. Nah, itu yang terjadi, ya. Matahari tidak bersinar atau matahari menjadi gelap. Disebutkan matahari menjadi gelap. Ya, berarti kasih daripada Allah tidak ada, ya. Tidak ada belas kasihan, ya. Tidak ada pengampunan. Jadi menghadapi antikris harus menghadapi dengan kekuatan sendiri. Nah, hampir bisa dipastikan tidak ada yang mampu menghadapi antikris, ya. Tidak ada yang bisa bertahan. Nah, itulah sebabnya saudara, sekarang ini kemurahan Allah masih berlaku, ya. Jadi kemurahan Allah sekarang masih berlaku. Jangan kita menyia-nyiakan, ya. Jangan kita mengesampingkan. Jangan sampai kita menganggap rendah kemurahan daripada Tuhan. Kita akan menggunakan dengan sebaik mungkin, ya. Sebab disebutkan tetaplah di dalam kemurahannya, ya. Itu kalau saudara baca dalam Roma pasalnya yang ke-11, suratan Roma pasal 11 ayat 21 dan 22. Roma 11 ayat 21 dan 22. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ya, sebentar. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli itu bangsa Israel, ya. Ia tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu, ya. Kamu, kita yang tidak asli, kita bangsa kafir, ya. Tentu, ya, sebab Allah tidak menyayangkan cabang yang asli itu dengan cara dipotong, terlepas dari kasih Allah. Nah, apalagi kita, saudara, ya, dalam ayat 22, itulah sebabnya kita yang mendapat kemurahan ini harus kita jaga supaya kita tetap dalam kemurahannya. Ya, ayat 22. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah, ya, dan juga kekerasannya. Ya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Ya, kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Saudara, ya, Ia memperlakukan dengan keras, dengan memukul, dengan mencelakakan, dengan menghajar dan lain-lain. Saudara, ya, tidak menyayangkan kepada orang-orang yang telah jatuh. Nah, terus, tetapi atas kamu kemurahannya. Atas kamu kemurahannya. Jadi bangsa Israel itu jatuh, ya. Itu kemurahan dibuka bagi kita bangsa kafir. Ya, kemurahannya, saudara, ya, kepada kita, ya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Ya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kalau kamu tidak tetap dalam kemurahannya, akan dipotong. Saudara, dipotong artinya terpisah dari kasih Allah. Saudara, ya, terpisah dari kasih Allah, dipotong. Ya, tidak ada kesulitan. Kalau bangsa kafir ini tidak tetap dalam kemurahannya, dia juga akan dipotong. Tidak ada kesulitan. Cabang yang asli saja dipotong kok kalau jatuh. Saudara, ya, dipisah dari kasih Allah, sudah tidak ada lagi bisa menikmati kasihnya Tuhan, tidak bisa menikmati kemurahan Tuhan. Nah, kita yang sekarang ini mendapat kemurahan, mari kita mau bertahan, ya. Jangan sampai kita ini tidak tetap dalam kemurahannya. Nah, kita memelihara itu, puji Tuhan, memelihara. Ya, kalau kita terpisah atau terpotong dari kasih Tuhan, berarti tidak ada kasih Tuhan. Ya, terpisah, tidak ada kasih Allah, sama dengan hidup dalam kegelapan. Matahari menjadi gelap. Tidak ada kasih Allah, sama dengan kita hidup dalam kegelapan. Nah, saudara, ini yang pernah kita ingat, ya, kegelapan, hidup dalam kegelapan waktu di Mesir, saudara, ya, itu pernah ada gelap 3 hari. Ya, pernah ada gelap 3 hari itu.
Ya, yaitu orang-orang yang tidak mau percaya, mengalami gelap selama 3 hari waktu itu. Kemudian waktu Yesus disalibkan, ada gelap 3 hari. Maafkan, ada gelap 3 jam. Ya, mengalami gelap 3 jam, jam 12 sampai jam 3. Nah, nanti pada waktu Antikris berkuasa, itu orang-orang yang tertinggal akan mengalami gelap selama 3,5 tahun. Ya, bukan gelap daripada matahari secara jasmani, tetapi gelap tidak ada kasih Allah selama 3,5 tahun. Nah, terpisah dari kasih Allah. Nah, itu di kitab Keluaran itu gelap 3 hari. Keluaran 10 ayat 22. Ya, kita baca dengan cepat. Keluaran 10 ayat 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. 3 hari. Ya, saudara. Kemudian ini adalah karena Firaun menolak. Ya, ini merupakan tulah yang ke-9. Karena Firaun selalu menolak akan kehendak daripada Tuhan. Kemudian gelap 3 jam dalam Lukas 23 ayat 44. Lukas 23 ayat yang ke-44. Ini gelap 3 jam. Ya. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, ini gelap 3 jam. Saudara, puji Tuhan. Kemudian kita baca gelap 3,5 tahun. Nah, itu di dalam Wahyu 11 ayat yang kedua, saudara ya. Wahyu pasal 11 ayatnya yang kedua. Itu gelap selama 3,5 tahun, 42 bulan. Ya, mari. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh. Ya, teruskan aja, itu ayat 1 itu. Ya. Seperti tongkat pengukur rupanya. Ya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, di dalamnya adalah orang yang menurut atau sesuai ukuran Tuhan. Ya, ibadah sesuai ukuran Tuhan. Sekarang ibadah yang tidak sesuai ukuran Tuhan, ya tidak diukur, tidak sesuai, tidak nurut ukuran Tuhan. Itu ayat 2. Ya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci Ya. yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, 42 bulan sama dengan 3,5 tahun. Nah, puji Tuhan. Itulah orang yang beribadah tetapi tidak nurut ukuran Tuhan. Itu ya. Orang beribadah tidak nurut ukuran Tuhan. Akan diinjak-injak. Nah, artinya akan mengalami siksaan selama 42 bulan. Saudara ya. Mengalami suatu penderitaan. Nah, ini karena tidak sesuai ukuran Tuhan. Ini saatnya kita menggunakan kesempatan kemurahan Tuhan untuk beribadah sesuai ukuran Tuhan. Ukuran ibadah yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu yang ada di dalam bait Allah, yang ada di tempat kudus, yang ada di dalam, ya, bukan yang bertahan di luar, saudara. Yang bertahan di luar daripada bait Allah, saudara, ia akan mengalami siksaan selama 42 bulan. Nah, ini orang Kristen yang tidak masuk dalam tempat kudus, tetapi yang bertahan berhenti di pelataran. Nah, Tuhan mengendakikan kita sampai ke bait suci, sampai ke ruangan Maha Kudus. Itu tujuan akhirnya. Ya, jadi kalau hanya berhenti di pelataran, ya tidak ada jaminan, saudara ya, karena tidak sesuai ukuran daripada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, bulan tidak bercahaya. Yang kedua, bulan tidak bercahaya. Pengertian rohaninya adalah tidak ada penebusan, tidak ada firman penebusan.
Ya. Jadi tidak ada firman penebusan, tidak ada firman penebusan dosa, ini sama dengan tidak ada penyataan firman. Ya, tidak ada pernyataan daripada firman dan bulan tidak bercahaya. Jadi tidak ada pernyataan firman, juga tidak ada penebusan. Saudara, ya, tidak ada pernyataan firman, tidak ada penebusan. Nah, tidak ada korban penghapus dosa. Ya, korban sudah dihentikan. Ya, dibaca di Daniel ya, itu korban dihentikan selama antikristus, sudah tidak ada orang mengaku dosa, menyelesaikan masalah, kemudian diampuni. Tidak ada sudah tidak ada. Nah, karena itu dinubuatkan dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Ya, Daniel 9 ayat 27 disebutkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya, 1 kali 7 masa. Terus pada pertengahan 7 masa itu, pertengahan 7 masa berarti 7 masa 7 tahun dibagi 2, 3,5 masa. Terus ia akan menghentikan korban sembelihan. Ya, menghentikan korban sembelihan. Saudara, ini nubuatan dari Daniel. Dulu menghentikan korban sembelihan. Sekarang sudah tidak ada lagi orang mengaku dosa lalu diampuni dosanya. Tidak ada itu. Nanti, saudara, sekarang masih berlaku kemurahan, masih berlaku korban daripada Kristus, saudara, masih berlaku, bisa orang mengaku dosa, saudara. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, jika kita mengaku dosa kita, Allah masih setia dan adil. Ya, jadi mumpung masih Allah itu setia dan adil sekarang, jangan dipertahankan dosa, jangan dipertahankan kejahatan, hati yang menyimpan kebencian sampai nanti kita tertinggal akhirnya. Ya, ini korban sembelihan dihentikan terus, dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian ya, akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan ya, sampai Yesus mengalahkan. Ya. Lalu Daniel juga, kita baca Daniel pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-7. Daniel 12 ayat yang ke-7. Ya. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu terus bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Terus 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, ya, maka segala hal ini akan digenapi. Iya. Perusak antikris, segala hal itu nanti akan digenapi. Itu zaman Daniel masih dalam bentuk nubuatan. Ya, korban sembelihan, korban bakaran, korban makanan, sajian dihentikan. Nah, ayo, bagi kita sekarang mendapatkan pelajaran, ya, supaya jangan sampai nanti kita kehilangan kesempatan atau kehilangan waktu. Ya, sekarang ini waktunya kita memperbaiki kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Nah, saudara, ya, sekarang ini waktunya. Nah, jika kita nanti sampai kepada kehidupan yang tertinggal, sudah tidak ada pengampunan dosa. Nah, karena Allah sekarang ini masih berlaku setia dan adil. Nah, saudara, kalau kita berbuat dosa, kita mengaku dosa, diampuni. Tapi jangan sengaja, saudaraku, ya. Mumpung Tuhan mengampuni lalu sengaja berbuat dosa. Jangan, bukan itu yang dimaksud. Ya, yang dimaksud jika kita mengaku, kita sadar bahwa kita berbuat satu kesalahan, tadinya kita tidak tahu, lalu kita menyadari. Nah, kalau kita berbuat itu lalu kita mengaku, dalam 1 Yohanes, dibaca 1 Yohanes 1 ayat 9, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, ya. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil. Iya, Allah itu setia dan adil. Terus sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, ya, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Masih ada waktu. Jangan
Jangan kehabisan waktu, ya. Jangan sampai kehilangan kesempatan, jangan sampai terlambat. Ya. Di dalam Alkitab ada contoh orang yang kehabisan atau kehabisan waktu, ya. Dalam terjemahan bahasa Jawa, tidak menemukan untuk memperbaiki hatinya, untuk membaharui hatinya. Ya, itu Esau. Ya, tidak beroleh kesempatan untuk membaharui hatinya. Ibrani pasal 12 itu. Dalam terjemahan bahasa Jawa, tidak beroleh kesempatan untuk membaharui hatinya. Kita baca ya. Ibrani pasalnya yang ke suratan Ibrani pasalnya yang ke suratan Ibrani pasal yang ke-12 ya. Ibrani pasal 12 ya. Kita membaca ayatnya yang ke-16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, Ya. yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya, saya baca dalam terjemahan bahasa Jawa di ayat 16 ini, ojo ono kang laku jino utawa kang abangan kaya Esop. Sini bahasa Jawa Esop, ya. Kang ngedol wewenange dadi pambarep, ya. Diurupake pangan sak tungkulan, ya. Pangan sak tungkulan. Jadi saya baca terjemahan bahasa Jawa, apa itu sak tungkulan? Itu artinya makan tidak melihat ke atas. Ya, itu sak tungkulan itu makan tanpa melihat. Luar biasa itu. Jadi sungguh-sungguh dinikmati makanan itu. Ya, sak tungkulan. Puji Tuhan. Ya, mari terjemahan bahasa Indonesia ayat yang ke-17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak beroleh kesempatan, ya bukan berarti Tuhan itu tidak memberi kesempatan, ya. Tapi di terjemahan bahasa Jawa disebutkan di sini, ya. Sudah selesai. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Iya, kowe rak podo sumurup. Yen sakwuse mengkono bareng ngarep oleh warisan berkah, iya meksa ketampik, ditolak ya, ketampik. Sanajan diudi kelawan berbes mili, ya, dicari dengan air mata, tangisan. Ujer ora nemu jalaraning salin kebatinan. Ora nemu jalaraning salin kebatinan. Salin kebatinan, memperbarui hatinya, ya. Tidak ada kalau saya Indonesiakan, ya, disebutkan di dalam Alkitab itu, ya, tidak menemukan cara untuk memperbaiki hatinya. Tidak menemukan cara untuk memperbaiki hatinya. Ya, untuk memperbarui hatinya. Salin itu ganti, ya, untuk membaharui, untuk memperbaiki atau membaharui, ya, salin kebatinan. Ya. Tidak beroleh, tidak menemukan cara, ya. Jadi tidak menemukan cara, sama dengan dia tidak tahu caranya bagaimana untuk hidup itu dibaharui. Mengapa? Sebab hanya orang yang ada di rumah Tuhan yang tahu, yang bisa menemukan caranya untuk hidup ini dibaharui. Ya. Nah, karena itu Yakub suka tinggal di kemah, Esau suka tinggal di padang untuk memburu daging. Ini bedanya, ya. Nah, kalau di padang bagaimana bisa menemukan caranya untuk memperbaiki? Orang tidak pernah dengar firman. Ya. Dan Esau ini disebut abangan bahasa Jawa. Nah, abangan itu artinya orang beribadah
tetapi tidak melakukan. Itu abangan bahasa Jawa. Ya. Jadi orang beribadah tapi tidak melakukan firman Tuhan. Sama dengan tidak nurut aturan daripada Allah. Itu Kristen abangan. Ya. Jadi ayo kita mengukur apakah kita sudah sampai di dalam kehidupan kekristenan yang benar. Ya. Jangan sampai ada yang abangan, ya. Sebab itu ukuran untuk masuk surga. Tidak semua orang menyeru Tuhan akan masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak daripada Bapa yang di surga. Nah, kalau tidak melakukan, nah selama ini sudah Kristen, KTP Kristen, ke gereja. Nah, tapi kok, nah berarti masih abangan, ya. Saya menemukan itu abangan. Saya cari apa itu maksudnya abangan. Orang beragama itu ya, tapi tidak melakukan. Ya, tidak melakukan. Orang beribadah tidak melakukan, sama dengan seperti ya, tidak melakukan firman. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan yang tidak melakukan kehendak Allah ya tidak masuk dalam kerajaan surga. Ya, ini kan sederhana saja sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini tidak beroleh, tidak menemukan cara untuk memperbaiki. Nah, yang tahu caranya ya yang ada di rumah Tuhan. Nah, dulu di zaman Perjanjian Lama ya, kakak adik ini Esau dan Yakub ini, ya, dua orang ini punya kesukaan tersendiri, beda kesukaannya. Ya, kitab Kejadian kita baca. Kitab Kejadian ya, kita membaca dalam kitab Kejadian, saudaraku ya. Baik, kita akan lebih dulu cari dalam kitab Kejadian 25. Kitab Kejadian pasal yang ke-25. Ayatnya yang ke-27. Kejadian 25 ayat yang ke-27 ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, ya, seorang yang suka tinggal di padang. Suka tinggal di padang, berburu, suka tinggal di padang. Terus. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ya, suka tinggal di kemah. Ya, kegenapannya adalah orang yang suka tinggal di rumah Tuhan, di kemah, di dalam rumah ibadah. Ya, puji Tuhan. Ini dua kesukaan, saudara ya. Yang satu suka tinggal di padang. Ya. Itulah Esau. Yakub suka tinggal di kemah. Nah, ini dua gambaran yang bisa dinyatakan kepada kita, saudara ya. Nah, ini kesukaan itu menentukan. Ya. Ini orang-orang muda, apa kesukaannya? Ya. Apa suka tinggal di kemah? Ya. Atau suka tinggal di padang? Nah, ini kesukaan ini menentukan masa depan, saudara ya. Jadi kesukaan ini menentukan masa depan. Nah, yang suka tinggal di padang, masa depannya ketika hendak memperoleh berkat ditolak. Karena sukanya. Nah, kalau suka tinggal di padang, bagaimana bisa menemukan caranya untuk memperbaharui hati, memperbaiki hati? Ya, sebab itu yang bisa mengubahkan firman. Nah, kalau di padang kan tidak pernah dengar firman. Nah, ini kesukaan dari orang muda. Ya. Menentukan masa depan. Ya. Yaitu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Ya. Mari orang-orang muda suka tinggal di kemah, suka tinggal dalam rumah ibadah, suka melayani kepada Tuhan. Nah, ini menjadi kesukaan ya. Menjadi kesukaan. Jangan terpaksa. Ya. Jangan karena suka, tapi merupakan satu kesukaan. Ya, puji Tuhan, merupakan satu kesukaan. Nah, ini
Tuhan mau pakai. Ya, dulu kesukaannya apa, lalu menjadi orang Kristen dipakai kesukaannya. Ya, Petrus kesukaannya menjala ikan, lalu dipakai Tuhan untuk menjala orang. Nah, tinggalkan kesukaan yang lama, saudara. Ya, ini bukan tidak boleh, tetapi kesukaan untuk beribadah di rumah Tuhan harus menjadi kesukaan yang terutama. Ya, harus menjadi kesukaan yang terutama. Ya, puji Tuhan, saudara. Kalau tidak, akan tangisan, saudara. Air mata yang akan terjadi, yang akan dialami. Puji Tuhan. Yang ketiga, bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang berjatuhan. Saudara, ini sama dengan pengertian rohaninya. Roh Kudus tidak bekerja. Ya, tidak ada penolong. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak ada penolong. Ya, tidak ada penghibur. Ya, sudah tidak ada di zaman Antikris 3,5 tahun. Tidak ada. Ya, tidak ada penolong. Jadi semua harus dihadapi dengan kekuatan sendiri. Nah, saudaraku, semua dihadapi dengan kekuatan sendiri. Sebab roh itu yang menolong kita. Saudaraku, ya, roh itu yang mengajar kita, roh itu yang menolong kita. Ya, membantu kita ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan. Nah, kemudian kita tidak mampu berkata-kata di dalam doa saking beratnya tekanan atau saking beratnya pencobaan, dan roh itu membantu kita dalam suratan Roma. Ya, roh itu membantu kita, membantu untuk menguatkan kepada kita, saudara. Dan roh itu tahu apa yang menjadi pikiran hati kita. Ya, dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Jadi demikian juga roh ya, membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam kelemahan kita, apa yang menjadi keadaan kita lemah, tidak berdaya. Jangan takut, ada roh yang bisa, yang membantu kepada kita. Nah, mari terus. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, bagaimana harus sampai berdoa pun tidak bisa diucap katakan. Ya, sama dengan orang susah yang mau mengatakan itu sulit, untuk berbicara itu sulit. Saudara, ya, ini. Terus ya. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita ya, kepada Allah ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, yang tidak terucapkan oleh kita. Roh itu membantu, menolong, menopang. Ya, ini. Roh itu mengurapi pengajaran yang benar. Ya, itu roh itu mengurapi pengajaran yang benar. Ya, diistilahkan oleh 1 Yohanes 1 pasal yang kedua, saudara, ya, disebutkan di sana, roh itu mengurapi dan mengajar. Pengajarannya itu benar. Jadi roh itu mengurapi pengajaran yang benar, ya. Puji Tuhan. Nah, kalau pengajaran tidak benar, tidak ada urapan, saudara, ya. Ya, tidak ada urapan, itu roh. Ya, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2. Surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 27. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Terus, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tidak perlu diajar oleh orang lain. Ya, tidak perlu diajar orang lain, tidak perlu menerima ajaran yang lain. Ya, yang tidak diajarkan oleh Roh Kudus, yang tidak ada urapan daripada Roh Kudus. Itu ya, itu ajaran lain. Terus, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Puji Tuhan. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Dia, ya. Tetap tinggal di dalam kasih-Nya, tetap tinggal di dalam firman-Nya, tetap tinggal di dalam Roh-Nya, tetap tinggal di rumah Tuhan, tetap tinggal di tempat kudus. Puji Tuhan. Nah, itu yang menjadi jaminan.
seterusnya, tetap tinggal. Ya, itu yang selama ini ditekankan kepada kita. Ya, jangan keluar dari tempat kudus, sebab itu melanggar, tetap tinggal. Ya, sebab hanya itu yang akan menjamin kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang melanda, ya, jangan lupa tetap tinggal di dalam kasih firman dan rohnya. Ya, puji Tuhan. Sebab nanti pada penguasaan Antikris 3,5 tahun itu roh Tuhan tidak bekerja sudah. Tidak ada Roh Kudus. Ya, tidak ada. Harus menghadapi dengan kekuatan sendiri. Karena itu menjadi harapan besar bagi saya sebagai gembala, supaya jangan ada yang tertinggal. Ya, semua nanti akan diangkat. Di ayat selanjutnya itu dikumpulkan. Ya, akan dikumpulkan. Yaitu orang-orang pilihan daripada Tuhan. Karena itu mari kita berusaha untuk meneguhkan panggilan dan pilihan. Ya, Tuhan memberkati kepada kita semua. Kita melakukan nyanyian 129 dari nyanyian Psalus. 129 dari nyanyian Psalus. Eh, 128, maafkan ya. Psalus 128. Mengapa kau memilihku? Seakan kau
Seperti lagu pujian ini Tuhan, biar Tuhan memberikan perhatian dan pertolongan kepada setiap kehidupan ini, agar mampu mentaati firman Tuhan, melakukan menurut apa yang menjadi kehendak Allah. Sebab hanya itu yang menjamin kehidupan ini sampai kepada kehidupan kekal, suatu kebahagiaan abadi selama-lamanya, dan bukan merupakan tangisan penderitaan untuk selama-lamanya seperti yang terjadi pada Esau. Dan Tuhan yang sangat memperdulikan, memperhatikan kepada orang-orang pilihannya. Karena itu mari Tuhan tolong kami, selagi kami masih ada waktu, kami akan menggunakan dengan sebaik mungkin. Walaupun harus berada di dalam kondisi yang seperti ini, tetapi kami bersyukur, kami berbahagia karena kami masih bisa memuji, masih bisa mendengar firman, yang berarti kami masih bisa mendengar nasihat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan berkemurahan untuk menolong agar umat-Mu yang ada, yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu untuk digembalakan selama ada di dunia, hamba-Mu sangat berharap Tuhan memberikan kemampuan untuk menjangkau mereka dari tempat yang jauh. Tetapi Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat, sebab Tuhan tahu dan ada di rumah-rumah mereka yang saat sekarang ini sedang berkumpul. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Dan kami naikkan doa ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebaktian kita seperti hari ini, dan nanti jika Tuhan izinkan ada kebaktian kenaikannya. Ya, kebaktian kenaikan tanggal 27, ya biasanya kita adakan pagi hari, kita adakan 21. Ya 21 kan 27. 21 Mei ya. Ya, kita adakan sore hari, ya jam 6. Ya. Dan itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara sekalian. Kita akan bersama memberikan persembahan seperti biasa yang di rumah-rumah bisa dikumpulkan. Ya, saya menerima sebagian sudah disetorkan. Ini Om kolektor saya, seterusnya. Ya, saya taruh di tempat penyimpanan. Nanti kalau sudah sampai pada kebaktian sudah normal kembali, nah itu akan disetorkan kepada bendahara. Nah, puji Tuhan, kita bersama akan melakukan nyanyian Tabernakel nomor 156 ya. Tabernakel Glory nomor 150. Sementara persembahan di jiwaku senang dalam Yesus, namanya Ia bersuka, suaranya manis terang dan halus, wajahnya bagiku surga. Aku suka selalu kasihnya besar sungguh, betapa senang serta terang, ya ini senang sungguh. Jiwaku senang dalam Yesus, damainya pancaran air, sertanya ku tak lagi takut, diberinya surga di sini. Sekarang ku suka selalu kasihnya besar sungguh,
mengulurkan tangan memohon berkat Tuhan diturunkan setelah kami bersama menikmati berkat firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami semua. Dan kini saatnya Tuhan, kami akan kembali. Biar Tuhan berkati semuanya yang di rumah-rumah masing-masing. Tuhan berkati para suami, istri, anak, menantu, tetangga yang mungkin ikut. Tuhan juga memberkati semuanya. Berkati pekerjaannya, usahanya. Berkati Tuhan di tengah kesulitan, kesukaran. Tuhan mempunyai cara untuk menolong kepada kami semua. Demikian yang sekolah, yang kuliah. Tuhan kami serahkan, yang bekerja, yang usaha wira swasta, yang jualan, yang guru, yang karyawan, di pabrik, di proyek, di kantor, di kota, di luar kota, dimanapun mereka selalu Tuhan berkati. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerahnya, berkat kasih sayangnya, berkat penyertaannya di dalam Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati kita semua.